Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa. Salah satu silakan pimpin doa kita sebelum memulai pelajaran. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman kamila. Untuk meningkatkan semangat kita hari ini, kita akan membuat suatu yel-yel yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya guru-guru yang lain adalah selamat pagi, pagi luar biasa. Nah, sekarang Bapak ingin membuat suatu perubahan, yaitu dengan mengganti slogan, yaitu sarapan pagi, jawabnya adalah sudah, syukur, alhamdulillah. Paham? Paham. Nah, sekarang kita mulai. Sarapan pagi? Sudah, syukur, alhamdulillah. Ya, sekali lagi untuk meningkatkan semangat kita. Sarapan pagi? Sudah, syukur, alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang Bapak akan mengabsen kalian. Yang Bapak sebut namanya, silahkan angkat tangannya. Ahmad Fasih? Ahmad Ramadhani? Ya. Ahmad Rifandi? Muhammad Taufik? Muhammad Nasar? Nur Agni? Ya. Sekarang untuk pembelajaran, siapkan buku dan pulpen di atas meja. Sudah? Nah, sekarang kalian amati video yang Bapak tayangkan. Jadi kalian amati videonya, apa saja yang ada di video. Nanti akan ada 1 atau 2 pertanyaan yang akan Bapak lemparkan ke kamu. Bagaimana kalian memahami isi dalam video ini? Lebih dari 5 abad yang lalu, lautan Nusantara telah ramai oleh lalu lintas perdagangan komoditi utama produk perkebunan seperti lada, pala, cengkeh, dan rempah-rempah yang kemudian sekarang berkembang dengan berbagai komoditi unggulan seperti kopi, kakao, karet, dan kelapa sawit yang tetap menjadi produk utama dalam perekonomian nasional. Perkebunan kelapa sawit masih menjadi andalan Indonesia untuk mendulang devisa. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, salah satunya diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu tinggi, didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat sesuai dengan rekomendasi dan penerapan sistem manajemen usaha tani dengan teknologi modern. Kegiatan penanganan produk hasil perkebunan sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku atau produk akhir siap dikonsumsi menjadi fokus pemerintah saat ini. Dorongan untuk pekebun menghasilkan produk jadi yang mempunyai nilai tambah dan daya saing terus dilakukan Kementerian Pertanian. Bantuan alat pengolahan dan pasca panen kepada kelompok tani setiap tahunnya meningkat. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk terus mendorong petani. Sektor perkebunan merupakan sektor yang penting dalam perekonomian dan peningkatan pendapatan devisa Indonesia
terutama dalam masa pandemi COVID-19. Ekspor komoditas pertanian dan olahan pertanian Januari hingga Oktober 2020 meningkat 11,6% dibanding periode yang sama pada tahun 2019. Nilai ekspor Januari hingga Oktober 2020 sebesar 359,5 triliun. Subsektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 90,92%. Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada Januari hingga Oktober paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, karet, kakao. Peluang ekspor komoditi perkebunan sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Upaya ini sejalan dengan program Kementerian Pertanian yang bertekad dapat mewujudkan gerakan 3 kali lipat ekspor. Semoga cita-cita dan harapan untuk turut serta menggerakkan roda perekonomian dan upaya pemulihannya pasca pandemi COVID-19 dapat segera terwujud dengan kerja keras kita bersama. Jayalah perkebunan Indonesia untuk perkebunan Indonesia maju, mandiri, dan modern. Apa saja yang kalian amati? Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silahkan. Perkebunan dengan berbagai komoditas yang berbeda. Iya, benar sekali. Tepuk tangan kepada. Jadi, dari video yang ditayangkan tadi, ada beberapa sektor perkebunan yang ditampilkan. Ada salah satunya kakao, ada kopi, ada karet, ada kelapa sawit. Nah, dari beberapa tanaman perkebunan tadi, penyumbang terbesar devisa negara. Ya. Mengapa petani mengusahakan tanaman perkebunan yang berbeda? Bisa menjawab? Salah satu, silakan. Karena setiap wilayah mempunyai kondisi iklim dan tanah yang berbeda, sehingga komoditas yang dapat ditanam juga berbeda. Iya, benar sekali. Jadi setiap daerah itu memiliki kondisi iklim dan kondisi tanah yang berbeda-beda, sehingga tanaman komoditas itu tidak sama. Contoh, seperti di daerah kita, Kabupaten Tapin, itu ada yang daerah pegunungan, ada yang daerah rawa. Jadi di daerah pegunungan banyak ditanami tanaman sektor perkebunan yaitu karet. Sedangkan di daerah rawa itu banyak ditanami perkebunan yaitu jenisnya kelapa sawit. Sekarang dari video yang kalian simak tadi, hari ini mempelajari penentuan komoditas tanaman perkebunan. Terus kalian harus bisa memahami keberhasilan dalam penentuan komoditas tanaman perkebunan dengan KKTP 1, yaitu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan komoditas tanaman perkebunan. Indikatornya adalah menjelaskan aspek teknis, kedua menjelaskan aspek ekonomis, yang ketiga menjelaskan aspek sosial dan lingkungan. Agak tegang nih, jadi untuk memecah suasana sekarang kita main tebak gambar. Jangan tegang, jangan santai, rileks. Bapak akan menayangkan foto tanaman perkebunan, kalian tebak dan sebutkan namanya. Yang pertama, pernah melihat tanaman tebu? Pernah. Itu digunakan untuk bahan baku apa? Gula. Benar. Satu lagi untuk bahan baku? Sayuran. Minuman. Minuman apa? Bukan. Kalau skala pabrik, skala perusahaan, tebu dimanfaatkan yang pertama benar. Kalian tadi menjawab gula, bahan baku gula. Benar. Yang kedua? Bukan. Bukan. Apa? Bingung? Bingung. Ya.
Jadi untuk kedua, tebu itu digunakan untuk bahan baku penyedap rasa atau micin. Jadi hasil olahan pertama itu gula pasir. Yang kedua itu tetes tebu namanya, yang cairan berwarna hitam pekat yang mengandung glukosa. Nah, dari cairan hitam pekat yang mengandung glukosa tadi itu diolah menjadi penyedap rasa. Next. Tanaman apa ini? Waluh. Sawi. Waluh apa? Waluh apa itu waluh bahasa Indonesianya? Labu, bukan. Apa? Tembakau, sip, benar. Tembakau. Benar sekali. Mungkin Anda pengalaman dengan tembakau? Jadi tembakau, tanaman tembakau. Bahan baku? Benar. Jadi tembakau kalau untuk skala perusahaan atau pabrik itu digunakan untuk bahan baku pembuatan rokok. Nah, tapi selain bahan baku untuk pembuatan rokok, tembakau bisa digunakan untuk obat apa? Obat kolesterol, ngarang. Bukan. Tembakau bisa digunakan sebagai insektisida karena kandungan nikotin itu bersifat racun. Sekarang karet, benar. Bahan baku bisa sebagai campuran ban kendaraan bermotor, terus bisa juga sebagai bahan baku lateks. Lateks itu seperti sarung tangan karet, sepatu dan sebagainya yang ada karet. Sebagai pembungkus kabel bisa juga, kabel listrik ya. Nah, kelapa sawit, hasil dari kelapa sawit disebut minyak. Ada berapa jenis minyak yang bisa dihasilkan dari sawit? Dua. Benar, dua. Apa? Satu? CPU. Satu laginya? Bukan. Itu kalau CPU, palm oil, itu hasilnya itu jadi minyak goreng. Turunannya dari CPU itu ke minyak goreng. Satu lagi, apa? Minyak. Ayo. Pernah Bapak membahas? Iya, benar sekali. Minyak inti sawit. Jadi buah sawit itu kan CPU-nya itu dihasilkan dari daging buah. Nah, sedangkan minyak inti sawit itu dihasilkan dari dalam biji. Nah, sekarang perbedaannya. Tebu, tembakau, kelapa sawit, karet. Tebu termasuk tanaman perkebunan semusim. Benar. Tepuk tangan. Sedang kelapa sawit tahunan. Iya, benar. Tepuk tangan untuk semua. Jadi kalian harus ingatlah, tebu adalah tanaman perkebunan semusim atau bisa siklusnya 1 tahun sampai 2 tahun. Itu termasuk tanaman perkebunan semusim. Nah, sedangkan kelapa sawit itu kenapa masuk kategori perkebunan tahunan? Karena dari tanam di lahan sampai terakhir tidak produksi lagi itu sampai umur 30 tahunan. Nanti ada videonya. Bapak tampilkan umur kelapa sawit. Sekarang apa yang kalian ketahui dari materi yang ada ini?
tanaman perkebunan. Kan? Kita membahas tanaman perkebunan. Terus nanti kalian akan menyusun atau mencari aspek-aspek yang menentukan penentuan komoditas tanaman perkebunan, yaitu aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek sosial dan lingkungan. Ada 3. Kalian akan membentuk kelompok aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek sosial dan lingkungan. Jadi di sini ada gulungan kertas. Kalian silahkan ambil satu-satu. Nah, setelah itu kalian buka. Jika kalian mendapatkan nomor 1, maka kalian akan menjadi kelompok 1. Jika kalian mendapatkan nomor 2, kalian akan menjadi kelompok 2. Ya, silakan dibuka dan lihat nomor yang ada. Nomor 1, angkat tangan. 1, 2. Ya. Berdiri dulu. Parah sih. Ya nggak apa-apa. Santai, relax. Jangan tegang. Santai aja. Sudah diskusinya? Sudah. Nah, ya. Sekarang kita untuk memecahkan suasana tegang, kayaknya tegang lagi nih. Jadi Bapak ada pertanyaan untuk mungkin meningkatkan motivasi kalian dalam belajar. Pertanyaannya gampang. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu sudah lulus sekolah? Nah, belum, santai dulu. Itu baru pertanyaan. Jawabannya ada 4. Bekerja, berkeluarga, berlanjut pendidikan, dan bersantai. Ada 4. Bersantai. Ya, kelompok 1 menjawab bersantai. Apa alasannya? Sekarang jawaban kelompok 2. Kerja dan berkeluarga. Sekarang sebelum syarat utama kalian bekerja apa? Pengalaman. Bukan. Kekuatan orang dalam itu jangan dihitung. Karena apa? Karena jika ada orang dalam dan orang dalamnya itu sudah resign atau keluar dari perusahaan yang kalian masuki, kemungkinan kalian juga akan bukan dikeluarkan, langsung dilihat kualifikasinya. Nah, jangan jadi begini. Untuk kedepannya kalian jangan sampai mengharapkan orang dalam. Walaupun orang dalam itu bisa membantu, namun tidak selamanya terus membantu, begitu. Ya. Jadi berusahalah semaksimal mungkin. Karena kenapa? Karena jika tujuan kalian bekerja, sekarang perusahaan itu menginginkan karyawan-karyawan yang not skill atau yang refresh. Artinya apa? Artinya kalian yang baru lulus atau sudah lulus itu kalian mempunyai peluang yang lumayan besar, sekitar 70-75%
bisa diterima di perusahaan yang kalian tuju. Kenapa? Karena perusahaan kan mencanangkan karyawan non skill. Nanti karyawan akan dilatih oleh perusahaan, namanya training, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Tadi kelompok 2 ingin bekerja. Bekerja di mana? Tambang. Wow. Wow. Tambang. Kenapa mau ditambang? Kenapa enggak di perusahaan kelapa sawit? Ayo. Gajinya sama. Ada orang dalam. Begini. Kenapa kalian sekarang masih didoktrin oleh tambang? Kenapa enggak memikirkan pekerjaan yang berkelanjutan? Di tambang kalian cuma mungkin dikontrak 1-2 tahun. Jika ingin memperbarui, kalian siap ditempatkan di tempat kerja lain atau di areal tambang lain. Nah, sedangkan perkebunan itu berkelanjutan atau berotasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan aspek komoditas. Ya, silakan. Untuk menentukan jenis tanaman apa yang dibudidayakan, kita harus mengetahui karakteristik lahan yang akan kita gunakan. Dari sana kita bisa menentukan jenis tanaman karena masing-masing jenis tanaman memiliki karakteristik lingkungan yang bermacam-macam. Karakteristik lahan itu bisa meliputi suhu, kelembapan, jenis tanah, curah hujan, irigasi, dan beberapa faktor pendukung yang lain. Ya. Berarti aspek penentuan komoditas itu adalah ada beberapa yaitu suhu tanah, irigasi, curah hujan dan lain-lainnya. Nah, jadi kalian bisa nanti setiap kelompok bertukar catatan, nanti dibuat satu catatan. Jadi kelompok 1 gini, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian akan menjawab hasil dari diskusi. Ada nanti soalnya. Ya, sudah, silakan kelompok 1 duduk, dilanjutkan ke kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3 membacakan hasil diskusinya tentang aspek sosial dan lingkungan dalam penentuan komoditas. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang aspek sosial dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri atau permukiman antara lain sebagai berikut. 1. Perubahan budidaya dari 2. Keuntungan harga lahan yang meningkat. 3. Menurunnya pendukung sektor pertanian. 4. Perubahan gaya hidup di mana tren menjadi petani telah menurun. Iya. Jadi aspek sosial dan lingkungan dalam penentuan komoditas itu ada beberapa hal ya. Jadi berubahnya lahan, terus meningkatnya lahan pertanian dijadikan untuk industri dan sebagainya. Itu mungkin aspeknya ke sosial, namun ke lingkungan nanti akan berdampak. Jadi biasanya tempat di mana sawah itu sebagai tempat habitat, misalnya untuk menanam tanaman, terus ada untuk hewan-hewan yang hidup di sana. Namun kalau sudah beralih fungsi itu akan merusak lingkungan. Jadi mungkin untuk aspek sosial dan lingkungan ini agak rumit ya, bukan hanya yang ditentukan oleh kelompok 3, namun masih ada yang harus digali lagi datanya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Terima kasih, silakan duduk ke belakang. Ya, tahapan pembelajaran sudah selesai. Kita akan
ke bagian akhir, yaitu kalian silakan isi refleksi peserta didik. Bagikan. Ya, silakan kalian kerjakan asesmen untuk Memang dulu. yang, kalau urutannya yang ini dulu, baru yang ini, baru yang ini terakhir. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga kalian sudah menunjukkan hasil kerja diskusi kelompok kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi untuk refleksi ke awal, apa yang kalian amati dari video yang pertama tadi tentang tanaman perkebunan. Terus ada beberapa jenis? 3, 4. 4. Ya. Jadi untuk refleksi kalian ingat bahwa tanaman perkebunan penyumbang terbesar kedua devisa negara. Habis itu mungkin ada di sektor lain yang penyumbang terbesar juga. Ada beberapa jenis tanaman perkebunan, yaitu ada kakao, kopi, karet, dan kelapa sawit. Minyak sawit ada 2 macam. Yang pertama minyak inti 1, yang kedua CPO. Terus karet digunakan untuk bahan latex bisa, terus ban kendaraan bisa, dan peralatan-peralatan yang menggunakan karet. Biasanya untuk pembungkus kabel dan sebagainya. Terus tembakau adalah bahan baku utama pembuatan. Ya. Kita mulai berdoa dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pada pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedepannya mungkin kita akan praktek pembuatan bedanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam